kecurigaan. Nah, mungkin tujuan kamu muncul ke publik ini seperti apa, Mas Egi? Ya untuk meluruskan berita yang benar di diluruskan. Oke. Tapi gimana sih mungkin Pak saat berita ini blow up ke media, terus foto di mana-mana muncul? Sangat nggak nyangka, juga terganggu dari aktivitas, juga terganggu yang harus bekerja jadi nggak bekerja, sangat terganggu. Apalagi banyak ancaman juga, Banyak ancaman. Ancaman seperti apa tuh? ancaman pembunuhan, apalagi di adik saya juga ada ancaman dibunuh, juga. Terus gimana bereaksi kepada itu semua? Mungkin dibalas satu-satu atau gimana bereaksi? Ya, kalau untuk itu saya konsultasi sama kuasa hukum saya dan mengenai itu. Mas Egi, kamu sendiri sebelum ada Pak polisi yang nyamper tadi ya 2 mobil, kamu sendiri udah tahu belum soal berita ini? Viralnya foto-foto kamu dan sebagainya? Sudah tahu. Udah tahu. Saya setelah viral juga saya langsung lapor ke RT RW, lalu ke proses tempat juga sudah. Tapi sepertinya kamu menyangkal banget kalau kamu bukan salah satu anggota XTC ya, Mas Iya, Egi? Memang bukan, tapi kenal sama teman-teman situ. Karena kan kamu bisa pakai jaketnya, berarti bisa jadi kamu mungkin kenal sama teman-teman XTC juga, atau gimana? Ada teman. Oke, tapi cukup akrab sama anggota itu enggak? Tapi Enggak. mungkin menurut Mas Egi sendiri, apa yang membuat netizen malah nyangkanya ke Mas itu gimana? Mungkin menurut Mas itu gimana? Ya saya juga tidak nyangka kenapa menuduh saya juga, saya nggak nyangka atas dasar apa karena film kah atau karena ada kesurupan nyebut nama Egi itu juga mungkin, tapi kan nggak logis kalau misalkan dari seorang kesurupan dijadikan bukti penyidikan itu nggak masuk kalau. Mas Egi, tapi dari Facebookmu yang Egi Irian Prayoga ini yang ramai, itu kan berteman nih sama Facebooknya Vina yang presiden kecil. Mungkin boleh cerita klarifikasinya seperti apa? Saya tahu itu berteman juga pas baru-baru ini pas viral, saya baru tahu kalau Facebook saya namanya itu berteman. Tapi Facebook saya yang Irian Prayoga pas saya lihat lagi tuh udah nggak aktif dari 2015. Oh, berarti tapi itu memang kamu yang nge-add Vina gitu, maksudnya saling berteman, memang saling berteman Ya, di Facebook. tapi itu Facebook saya. Oke, tapi kalau untuk kenal di real life-nya enggak? Enggak sama sekali. Oh, berarti cuman mutual di Facebook aja. Juga tahu karena viral itu kok Facebook bisa berteman, saya juga heran. Oh, oke. Nah, tapi banyak yang pada akhirnya mengarah kepada kamu adalah karena banyak foto-foto kamu bersama geng motor dan teman-temannya Vina juga, dan teman-teman yang mirip, yang diduga ya mirip dengan Linda gitu. Itu bisa ceritakan mungkin? Itu bukan kayak teman-temannya Vina, teman-teman itu semua cocok logi, semua itu semua teman saya. Itu semua cocokologi? Iya. Oke, kamu berani bersumpah mungkin kalau itu cocokologi? Iya, berani, sangat berani. Bisa Sangat buktikan berani. juga. Masih ada semua orang. Oh, masih ada semua Saya orang? tambahkan, Oke. karena dulu ya mohon maaf, klien saya ini kan dulu kerjanya selain di bangunan, klien saya juga bekerja sebagai pengamen di wilayah kota Cirebon di kawasan Lima. Di situ biasanya suka ada kumpul-kumpul tuh anak-anak istilahnya, apakah anak motor. Namun di situ kan dia kenal di situ. Contoh kayak dia ada foto pakai jaket ekstasi, itu hanya sebatas untuk gaya-gayaan lah zaman dulu supaya untuk upload di Facebook supaya kelihatan gagah dan sebagainya. Dan sebenarnya sih seperti itu karena mungkin klien saya juga kan di periode 2014 sampai dengan 2017 itu dia ngamen di wilayah kota Cirebon, khususnya di wilayah kawasan olahraga Bima di situ. Dan di situ juga tempat nongkrong anak-anak motor juga. Akhirnya yang hanya kenal sekilas aja, mungkin seperti itu. Ya. Iya. Oke, Mas Hegi. Banyak juga yang menduga Egi ini dari kalangan Egi yang asli ya, itu Iya. dari keluarga berada gitu, berpengaruh gitu. Nah, mungkin Mas ini bisa, kalau Mbak Egi sendiri yang Seperti apa? Seperti apa latar belakangnya? Dari kalangan berada gitu. Kan kalau Yang kalau dari Mas Hegi sendiri seperti apa? Apakah dari pejabat? Ya, latar belakangnya itu seperti apa? Kalau bapak saya mah kerjanya beli bangunan, Sama saya dengan ibu saya asisten rumah tangga. Mas Hegi. Orang yang pendidikan terakhir SMP pun cuma sampai kelas 2. Mas Hegi, ini maaf ya, banyak yang nyinyir juga katanya kuli bangunan tapi fotonya pakai motor ninja kayak gitu-gitu, motor merah segala macam. Boleh
tanggapannya Mas Egi? Punya teman itu juga. Punya teman juga. Punya teman. Punya teman, semuanya punya teman ya Mas? Iya, punya teman juga. Kalau Mas Egi sendiri pakai motor. Torbit. Tapi Pak, suatu saat dipanggil sebagai saksi, kita sebagai lawyer itu gimana? Kita sih siap-siap saja kalau memang dibutuhkan sama pihak penyidik ya, terutama proses sekarang yang sedang berjalan, dan bahkan tanggal 13 Mei dari pihak Polda sudah ada yang datang ke rumahnya, nanya-nanya ke Mas Egi langsung, dan sudah dijelaskan, dan mereka hanya 15 menit di sana, terus sudah pergi lagi, dan tidak lama dari Polda Jabar datang, mungkin dari Polres Cirebon Kota juga mendatangi klien saya, dan mereka hanya itu tadi hanya bertanya aktivitasnya apa dulu, kerjanya seperti apa, dan menitipkan pesan aja kepada orang tuanya Egi untuk penampilannya supaya lebih rapih lagi, itu aja. Mas Egi, untuk muncul ke publik, muncul ke media dan sebagainya, ada yang mendorong kamu nggak? Kayak, oh udah kamu muncul aja ke publik karena kamu banyak yang nuduh dan sebagainya. Itu dorongannya dari mana mungkin Mas Egi? Aku juga mau sih buat video klarifikasi atau apa, cuma kata mama juga, ngapain klarifikasi, kamu kan nggak salah. Tapi kok nambah ke sini kok makin kayak nyudutkan saya, jadi mau nggak mau saya harus bersuara. Oke. Nah, kalau untuk pertanyaan Pak Polisi sendiri gimana waktu datang ke rumahmu? Arah pertanyaannya dan sebagainya. Pertanyaannya itu cuma kenal kita sama korban, sama pelaku, pas kejadian ada di mana, dan menanyakan identitas, kartu keluarga, KTP. Berarti dari Mas Egi sendiri betul mengakui nggak kenal Vina, Eki ataupun geng motor itu ya, Mas? Terus pas dari teman-teman di Facebook atau segala macam. Walaupun rumah Masnya dekat. Waktu itu malam itu di mana sih? Di rumah teman, itu dekat rumah juga, lagi nongkrong. Memang kebetulan rumah dekat dengan TKP ya, Mas? Iya, rumah dekat dengan Tapi tahu soal berita ini viral pada tahun itu? pas tahun itu cuma tahunnya itu apa, kecelakaan, tidak ada yang baru, yang ada yang ditangkap baru tahu itu bahwa itu Oke. Oh ya Mas, satu lagi, sorry, soal ancaman-ancamannya mungkin seperti apa sih selain tadi adiknya akan dibunuh dan sebagainya? Mungkin bisa dihitung jari gitu Mas jumlah. wah banyak, ribuan udah banyak. Oh, oke. Banyak banget. Ancamannya bentuk teks di HP. Dari DM Oke. Mau ambil langkah hukum mungkin? itu saya serahkan kepada Ya, kalau ini kan kita udah, terutama Mas Egi sendiri, Mas Egi sendiri sudah banyak klarifikasi ya, baik itu di secara pribadi atau di media dan sebagainya, sudah melakukan klarifikasi. Mudah-mudahan dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Mas Egi atau Egi, sudah tidak ada lagi tuh yang mengkait-kaitkan Mas Egi atau Mas Egi ini sebagai pelaku pembunuhan kasus viral Vina dan Egi Cirebon. Dan kalau memang ternyata setelah ini ada yang masih menyangkut-nyangkutkan bahwa menuduh klien kami sebagai pelaku dan atau otak dari pembunuhan tersebut, ya mungkin kita akan ambil langkah hukum untuk melakukan pelaporan terhadap akun-akun tersebut. Karena ini kebetulan juga bukan hanya Mas Egi sendiri yang jadi korban, keluarga, adik-adiknya, bahkan adik-adiknya sekarang yang mau masuk ke SMA Pak ya, itu di sekolahan tuh udah dicapnya buruk sekali sama teman-temannya, bahwa keluarga pembunuh dan sebagainya. Itu kan psikologis untuk anak-anak seperti itu kan sangat mengganggu. Mas Egi, terakhir untuk penegasan aja, untuk nama panggilan atau nama alias boleh di kalau share? nama panggilan di rumah itu Bucil, kalau di buat cewek-cewek itu biasanya Apung. Apung. Oh, oke. Apung. Oke, Bang Eki. Udah. Abang mungkin komentar abang sebagai praktisi hukum juga ya terhadap kasus ini seperti apa sih Bang? Untuk kasus ini sebenarnya semakin runyam lah, karena kalau kita berpatokan kepada kekuatan hukum yang sudah tetap inkrah ya, sudah ada putusan bahwa 8 orang terpidana itu sudah hukumannya sudah ditentukan. Justru sekarang begitu Saka Tatal keluar, dia baru menyampaikan bahwa dia tidak terlibat, dan artinya kemarin juga ada saksi Liga Akbar yang menyatakan mencabut BAP-nya yang
eh, pertama dia sampaikan sebagai saksi dan itu sudah mulai proses dari penyidikan, terus pemeriksaan di kejaksaan dan di persidangan. Harusnya kalau memang mau mencabut atau memperbaiki BAP yang di kesaksian, ya harusnya pada saat di kejaksaan atau maksimalnya pada saat persidangan. Nah, justru untuk Liga Akbar ini sangat berbahaya. Kalau ternyata berarti apa yang disampaikan dia memberikan keterangan palsu, itu yang sangat berbahaya. Karena ada konsekuensi hukum kalau kita memberikan keterangan palsu, karena pada saat di persidangan itu kan disumpah. Pada saat disumpah dia menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya, itu ada konsekuensi hukum. Mungkin pada saat itu dia menyampaikan di bawah tekanan dan sebagainya, atau diarahkan dan sebagainya. Kan ada tahapannya. Pada saat di penyidik, oke lah dia diarahkan atau di dalam tekanan. Nah, di kejaksaan apakah sama ada tekanan? Nah, terus setelah di kejaksaan apakah pada saat persidangan? Yang setahu saya kalau pada saat persidangan hakim itu akan mempertanyakan sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam BAP dan mempertegas. Kalau memang ada sesuatu yang mau dicabut, hakim biasanya akan mempertanyakan itu. Apakah sesuai dengan keterangan yang Anda sampaikan sesuai BAP? Kalau memang ternyata ada ketidaksesuaian, dia bisa menyampaikan itu pada saat persidangan. Itu yang Komentarnya mungkin banyak netizen yang menduga kalau Peggy yang sudah ditangkap ya, itu salah. Itu komentarnya gimana? Iya, kalau masalah Peggy yang salah tangkap ini sebenarnya ya karena film yang image film ya. Di film itu kan sebagai yang Peggy atau Egy itu kan orang berada kan. Nah, itu kan yang membuat image itu dari film. Jadi dengan adanya film itu netizen itu terbawa. Imajinasinya itu, wah, Peggy ini orang kaya, orang berada, bahkan mungkin orang yang punya kedudukan tinggi lah di dalam pemerintahan. Cuma pada saat yang ditangkap sekarang ternyata kerjanya buruh bangunan. Itu kan ekspektasi dari netizen itu kayak terbalik 180 derajat. Tapi balik lagi kayak kinerja kepolisian harusnya kan bisa menangani kasus ini tuh dari 8 tahun lalu gitu. Kalau emang bukan dari kalangan pejabat, kenapa bisa susah selama ini? Betul. Biasanya nih kalau memang artinya gini, itu kan DPO ya, DPO. Nah, DPO itu biasanya karena buktinya itu kan pada saat itu sangat minim, hanya berdasar keterangan terdakwa ya, dan ciri-cirinya nggak jelas. Kalau pihak kepolisian berfokus pada situ, pekerjaan mereka juga saya kan banyak, dan itu mereka tidak fokus ke sana karena dalam artian ini pelakunya sudah ditangkap. Seperti itu sih. Oke, Mas Egy, terakhir satu lagi untuk penegasan aja. Kamu sendiri mungkin kenal nggak nih sama sosok Mel, AF dan juga Liga Akbar? Nggak ada yang kenal satupun. Satupun, benar ya, nggak ada yang kenal ya? Oke. Atau pernah dengar gitu sebelumnya? Nggak sama sekali. Linda sendiri juga nggak? Enggak. Sama sekali. Geng-gengannya motor-motor itu juga ada. Untuk geng motor XTC sendiri tapi tahu? Kalau namanya belum tahu. Geng motor yang selain STC di Ya, selain STC mungkin di Cirebon yang terkenal, tahu? Nggak ada Oh, yang yang cuma ya tahu nama, tapi nggak pernah. sama teman-teman punya teman yang di dalam geng itu. Ya ada satu doang paling yang biasa. Yang di punya bajunya tuh punya teman saya. Mungkin kedepannya kamu habis mungkin kan kamu berusaha ini supaya nama baik kamu pulih. Mungkin nextnya kamu mau Seperti apa? Mau expect-nya itu seperti apa? Harapnya. Yang ikutin alur aja sih, semoga semuanya cepat selesai. Juga untuk netizen jangan memakan berita mentah-mentah, apalagi itu berita sampai menyebarkan fitnah sampai orang yang tidak bersalah jadi korbannya, itu kan jangan sampai. Siap. Oke.